Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafida Azahra dengan NPM 212151030 dari kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan profil dan testimoni. Halo teman-teman, yang pertama ada biodata saya. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa nama saya Rafida Azahra. Saya biasa dipanggil Rafida, Vida, atau Neng Api. Biasanya yang manggil saya Neng Api itu keluarga, juga teman terdekat saya. Saya lahir di kota Bandung, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2002 hari Senin. Sekarang usia saya 19 tahun lebih 1 bulan. Makanan favorit saya puding. Saya hobi bersepeda. Alamat tempat tinggal saya sekarang di Jalan Masjid Agung nomor 36 RT 1 RW 6 Kecamatan Tawang, Kelurahan Tawangsari, Kota Tasikmalaya. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Saya mengambil program studi pendidikan matematika yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini keluarga kecil saya. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Ini papa saya namanya Acep Muhammad Ruhudin. Papa saya sarjana teknik. Dan ini mama saya namanya Enden Kurniani. Kemudian ini kakak pertama saya, biasa dipanggil Aoja, nama aslinya Muhammad Rojahur Ruhudin. Dia sarjana komputer. Dan ini kakak kedua saya, biasa dipanggil Teh Ica, nama aslinya Risa Fauzia. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Perjuangan semester 7. Dan ini adik pertama saya, namanya Rahmi Bilqis Ramadhani, biasa dipanggil Neng Ami. Dia sekarang mondok di Pondok Pesantren Sukahidang sambil sekolah di MAN 1 Tasikmalaya kelas 12 IPS. Dan ini adik kedua saya, namanya Raisa Rabiah Adawiyah Mutiara Putri, biasa dipanggil De Putri. Dia sekarang sama mondok di Pondok Pesantren Sukahidang, sama juga sekolahnya di MAN 1 Tasikmalaya kelas 10 IPA. Pada usia 5 tahun, saya diurus oleh kakek dan nenek saya. Oleh karena itu, saya dimasukkan ke RA Al-Istiqomah yang berada di Tasikmalaya, tepatnya di Negarawangi. Pertama kali saya masuk sekolah, perasaan saya sedih tapi senang karena saya mendapatkan teman yang bernama Kak Cynthia. Dia sangat baik sekali, dan guru favorit saya di RA Al-Istiqomah yaitu Bu Ani, karena dia merupakan guru paling baik menurut saya. Pada usia 6 tahun saya pindah lagi ke Bandung, diurus oleh kedua orang tua saya. Kemudian saya dimasukkan ke TK Kartika 10-2 karena saya melanjutkan, jadi saya masuknya ke kelas B. Di sana saya sangat senang karena saya mulai bisa beradaptasi dengan teman-teman. Saya mempunyai banyak teman, namun saya mempunyai satu orang sahabat yang namanya Alisa. Saya sangat senang sekolah di TK Kartika karena rutinitasnya sangat bagus dan membuat kita happy tiap harinya. Terutama setiap hari Rabu kita membawa bahan dasar makanan dari rumah dan kita membuat makanan di sekolah.
setengahnya kita makan di sekolah dan setengahnya kita bakal ke rumah untuk menunjukkan bahwa kita bisa kepada orang tua kita. Guru favorit saya di TK Kartika ini yaitu Bu Yati. Bu Yati merupakan guru yang paling sabar dan paling baik, karena ketika saya belajar membaca, berhitung, mengenal huruf, Bu Yati itu tidak pernah marah ataupun memberikan ekspresinya yang seperti sedih atau kecewa. Setelah saya lulus dari TK Kartika, saya melanjutkan pendidikan ke SD Kartika 101. SD Kartika 101 ini tempatnya sebelah TK Kartika. Karena jarak dari rumah saya ke SD Kartika ini tidak terlalu jauh, maka saya dan kakak dan adik saya kadang berjalan kaki, kadang diantarkan. Saya sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap paginya kita melakukan rutinitas. Pagi hari Senin kita upacara, Selasa kita senam bareng, Rabu kita mendapat arahan dari guru mengenai bahasa Sunda, dan hari Rabu itu kita diwajibkan untuk berbahasa Sunda. Hari Kamis kita membaca buku berbahasa Inggris. Hari Jumat kita membaca Iqra. Hari Sabtu kita pramuka. Tentunya sangat berkesan saat melakukan rutinitas itu, karena kita satu sekolah melakukannya di lapangan. Ketika saya kelas 4, orang tua saya berencana untuk pindah ke Tasik. Setelah selesai melaksanakan ujian akhir semester kelas 4, saya langsung pamitan kepada teman-teman dan guru-guru SD Kartika. Setelah sampai di Tasik, seminggu kemudian saya dan adik-adik saya didaftarkan ke SDN Citapen. Di hari Senin itu kita dites oleh guru dan alhamdulillah kita diterima. Dan sebenarnya saya dan adik-adik saya mempunyai saudara seangkatan, namun sengaja oleh kedua orang tua saya dipisahkan karena agar kita bisa mempunyai teman yang baru, jadi tidak bergantung kepada saudara kita. Sebenarnya saya sedikit kesulitan dalam beradaptasi karena teman-teman saya menggunakan bahasa Sunda. Tapi alhamdulillah setelah beberapa bulan saya berbaur dengan mereka, saya juga bisa berbahasa Sunda. Saya mempunyai seorang sahabat bernama Putri, dan guru favorit saya Bu Yeni, karena Bu Yeni ini sangat asik dan juga tegas saat ngajar, dan saya juga les dengan Bu Yeni. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya dimasukkan ke Pondok Pesantren Sukahideng Ashifa 3. Saya sekamar dengan kakak saya, namun tetap saja saya merasa sangat sedih karena jauh dari kedua orang tua saya. Pertama kali saya masuk, langsung ada kegiatan taujihat seperti masa pengenalan santri terhadap pondok pesantren, dan di situ kita menghafal aurad yang sangat panjang. Dan saya selalu menangis karena teringat
kedua orang tua dan saudara-saudara saya di rumah. Namun alhamdulillah setelah seminggu saya mulai terbiasa dan saya mulai beradaptasi. Saya juga melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tasikmalaya. Awal-awal MOPD saya tidak terlalu fokus karena saya juga masih bersedih karena jauh dari orang tua. Tetapi alhamdulillah karena saya disibukkan oleh MOPD dan kegiatan taujihat di pesantren, guru favorit saya di MTSN 1 Tasikmalaya yaitu Pak Syam. Pak Syam merupakan guru matematika kelas 9. Namun karena saya kelas 8 berada di kelas unggulan, jadi alhamdulillah saya diajar juga oleh Pak Syam. Kelas 9 juga saya kebagian oleh Pak Syam juga. Awal-awal saya belajar dengan Pak Syam sedikit takut tapi sedikit menantang juga karena memang kata kakak-kakak kelas saya itu Pak Syam itu merupakan guru killer. Karena biasanya saya sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 3 dan hari Jumat itu dari jam 7 sampai jam 11 dan duhurnya setelah duhur saya tidak ada kegiatan dan saya merasa bosan, saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Karena di MTSN 1 Tasikmalaya ini pengibaran benderanya tidak selalu oleh Paskibra, maka kita berperan sebagai pelatihnya. Dan di Paskibra ini kita tidak hanya belajar tentang bendera, tentang mengibarkan bendera, tetapi kita juga membentuk sebuah tim yang pada akhirnya kita untuk mengikuti lomba-lomba. Alhamdulillah pada saat seleksi saya masuk ke dalam tim itu. Yang pertama saya masuk tim Sri Kandi. Di Sri Kandi ini saya mengikuti 3 kali lomba. Alhamdulillah semuanya memenangkan juara walaupun beda-beda kategori. Kemudian pada kelas 9 saya masuk tim Laskar Aswaja. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 utama di tingkat kabupaten. Ada sedikit video ketika saya dan tim Laskar Aswaja mengikuti lomba di Kemenag tingkat kabupaten. Selamat menyaksikan.
Wajah. Ucapkan sang. Saat dari kami putra putri Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jaya. Astar. As. Wajah. As wajah. Bangkit bangkit kembali harta laskar wajah. Wajah. Mantap. Selesai. Buat langkah. Belakang. Jalan. On. Masih. Mulai. Tepatkan sayap laskar Aswaja. Memberikan cinta dan harapan mengiringi setiap teman, sahabat, saudara, keluarga dan alasan bagi kami untuk tetap berada. Adalah perjuangan untuk meraih berbagai juga untuk meraih cita dan harapan. Inilah kami para putra putri meraih mimpi. Laskar Pelangi. Berikan waktumu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Wajah. Wajah mantap. Semangat. Hadap kanan. Gerak. Lengkap bungkus. Jalan. Setelah saya lulus dari Sanawiyah, saya masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah saya dan sahabat-sahabat saya mengambil jurusan yang sama, yaitu jurusan MIPA. Sekolah di MAN 1 Tasikmalaya ini tentunya sangat berkesan karena dimana saya mengalami berbagai masalah ketika di MAN 1 Tasikmalaya ini. Guru favorit saya yaitu Pak Teddy. Pak Teddy merupakan guru matematika kelas 12. Dia merupakan guru matematika yang sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya, dan alhamdulillah materinya juga mudah dipahami. Sekolah di MAN 1 Tasikmalaya ini sangat berkesan karena saya menemui banyak hal baru, dan saya juga banyak berproses di MAN 1 Tasikmalaya ini. Apalagi ketika saya menginjak kelas 11 semester 2, di situ sekolah meliburkan dan pesantren juga libur, jadi kita daring di rumah dan kami kesulitan dalam memahami materi karena kami hanya diberikan tugas di Google Classroom dan tidak pernah melakukan Zoom. Daring itu berlaku sampai kelas 12 semester 1. Kelas 12 semester 1 alhamdulillah kita masuk lagi pesantren, namun tetap daring, dan kita juga hanya mendapatkan tugas dari mading yang ada di asrama.
di MAN 1 Tasikmalaya ini saya mengikuti 2 ekstrakurikuler, yang pertama Gansa, yang kedua Paskibra. Alhamdulillah saya masuk Gansa. Gansa itu merupakan paduan suara di mana sebelum kita masuk itu kita diseleksi dulu oleh guru dan tim nasyid. Karena sebelum saya diterima di ekstrakurikuler Gansa, saya telah memilih ekstrakurikuler Paskibra. Makanya saya lebih condong ke Paskibra karena posisi saya di Paskibra lebih dibutuhkan dibanding di Gansa, memiliki tanggung jawab yang lebih di Paskibra ini. Alhamdulillah Paskibra MAN 1 Tasikmalaya ini sangat terpakai di masyarakat maupun di sekolah. Alhamdulillah kita suka ditunjuk untuk menjadi petugas di kecamatan, dan Paskibra MAN 1 Tasikmalaya juga sering mengikuti lomba-lomba, dan alhamdulillah selama kita mengikuti lomba kita mendapatkan juara. Yang terakhir kita ikuti itu lomba tingkat Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah kita juga mendapat juara harapan utama 2. Sedikit cuplikan ketika kita mengikuti lomba. Selamat menyaksikan. Ini cerita puncak legenda. Iya, Sabara Suada bertarung melawan tentara Belanda. Iskariman, Awan Saidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kesatria ataupun mati. Laskar Singa Sakti. Mustafa. Merdeka berjaya. 25 Oktober 1944, sang legenda pun ditangkap oleh tentara Jepang. Yang menyeret sang legenda itu di tanah yang mulia. Untuknya mana menjadi saksi bisu tentang pertumpahan darah. Sang legenda itu bernama Mustafa. Merdeka Durjana. Tiga Mustafa, pahlawan bangsa. Yang
Seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa saya melanjutkan pesantren di Sukahideng dan saya tinggal di Ashifa 3. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi wakil ketua Hizbah di Ashifa 3 dan saya menjadi ketua Hizbah di Ashifa 3 Ibu Atik. Menurut saya menjadi seorang ketua itu bukan suatu hal yang mudah. Alhamdulillah saya didampingi oleh sahabat-sahabat saya dari kelas 7. Mereka sangat baik dan perhatian terhadap saya dan sangat membantu ketika saya menghadapi masalah-masalah yang besar. Walaupun banyak masalah, banyak rintangan yang saya lewati, tapi alhamdulillah itu semua membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Banyak sekali memori-memori yang tidak akan terlupakan, terutama ketika saya menjadi petugas pengibar bendera saat memperingati Hari Santri Nasional dan 17 Agustus. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengumbar cita di budaya kesatuan. Guru favorit mengaji saya selama saya pesantren di Sukahideng yaitu Bapak Toto Mustafa, karena banyak sekali ilmu yang kami dapat. Alhamdulillah sekarang saya kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya masuk melalui jalur SNMPTN. Awalnya saya memilih jurusan matematika karena saya suka dengan pelajaran matematika dan saya merasa bisa. Saya merasa beruntung berada di pendidikan matematika karena saya bersyukur dosen-dosennya sangat baik dan sangat mengerti agama. Bukan hanya dosennya tapi himpunannya juga. Buktinya ketika kita melaksanakan mentoring, ketika ada azan, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Setelah seminggu saya memasuki perkuliahan, saya merasa kesulitan dalam memahami materi-materi. Namun dengan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya mulai memahami dengan bantuan teman-teman saya. Dan alhamdulillah di Universitas Siliwangi ini saya mendapatkan wali dosen yang sangat baik, yaitu Bapak Dedi Nur Jamil. Bapak juga merupakan dosen pengampu mata kuliah teori bilangan dan filsafat dan sejarah matematika di semester 1. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan dosen-dosen yang lainnya. Tidak lupa juga kepada Himaptika yang telah membimbing kami selama 3 bulan.